Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini terlalu bergelora Pak Prabowo ini. Ini masih bergelora terus ini ya. Kita tenang dulu sebentar ya. Saudara-saudaraku semuanya, para pimpinan DPW seluruh Indonesia dari Partai Gelora yang hadir pada kesempatan ini yang saya cintai, serta para pengurus DPD dan DPC dari Banter 2, Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Dan tentu saja tamu-tamu kita yang terhormat dan secara khusus calon presiden kita Bapak Haji Prabowo Subianto. Pak Prabowo inilah Partai Gelora gitu. Ada geloranya. Bersama kita hadir para pimpinan partai koalisi Indonesia Maju, Pak. Ada Dr. Tahan Samuel dari Partai Golkar yang mewakili Pak Erlangga, dan ada Pak Edi Suparno, Sekjen PAN, dan ada Profesor Yusril beserta rombongan. Dan juga ada teman-teman dari PSI. Ada Mas Dede, Mbak Sheryl, dan para pimpinan Partai Gerindra, Pak Sekjen, Pak Muzani, yang saya hormati, Pak Sugiono, Pak Fuad Bawazir, Pak Andre, dan yang lainnya. Semestinya acara deklarasi dukungan kepada Pak Prabowo Subianto sebagai calon Presiden Republik Indonesia 2024-2029 ini diadakan 1 pekan yang lalu. Tanggal 27 Agustus. Tapi ini ditunda ke hari ini. Karena berbagai kesibukan Pak Prabowo waktu itu. Tapi waktu acara ini ditunda, saya teringat satu firman Allah Subhanahu wa taala. La tadri la'allallaha yuhditsu ba'da dzalika amra. Kamu tidak pernah tahu. Mungkin Allah akan menciptakan suatu peristiwa setelah itu. Dan hari ini rasanya bukan hanya kita yang melakukan deklarasi. Hari ini akan ada kemungkinan besar akan ada 2 deklarasi. Hari ini kita menyaksikan satu peristiwa yang sama. Ada yang datang, ada yang pergi dalam koalisi.
Tapi saya ingin mengatakan ke Pak Prabowo dan teman-teman partai koalisi lainnya, mudah-mudahan yang baru saja datang ini adalah sekutu yang bisa dipercaya dan bisa diandalkan. Saya telah mendukung Pak Prabowo ini sejak beliau maju sebagai capres tahun 2014. Lalu 2019. Tapi beliau kalah dalam 2 kali maju itu untuk lawan yang sama, Pak Jokowi. Waktu beliau kalah tahun 2019 yang lalu, kami di pimpinan Partai Gelora, tepatnya pada tanggal 6 Oktober 2019, datang bertemu dengan Presiden Jokowi. Kulo nuwun karena kita akan mendirikan Partai Gelora. Tapi pada waktu yang sama, saya juga menyampaikan satu usul, supaya Pak Prabowo dimasukkan di dalam kabinet. Saya bilang, Pak, ini periode kedua Bapak, dan akan ada krisis besar yang menimpa dunia. Saatnya Bapak menjadi pemersatu bangsa. Kita lupakan yang sudah lalu, elit Indonesia harus disatukan. Kalau Bapak bisa merangkul Pak Prabowo, Bapak akan menjadi Bapak bangsa. Saya percaya waktu beliau memasukkan Pak Prabowo dalam kabinet, tentu saja bukan karena semata-mata usulnya Partai Gelora. Tapi itulah yang terjadi. Dan 2 tokoh ini memberikan kita satu pelajaran tentang bagaimana berjiwa besar. Kerendahan hati. Dan itu yang saya lihat dari Pak Prabowo. Beliau sampai pada titik kerendahan hati untuk mau belajar dari lawannya yang telah mengalahkannya. Itulah jiwa besar, itulah kerendahan hati, itulah kearifan, itulah pemimpin. Dan itu yang membuatnya sekarang saya mendukung beliau kembali. Itu yang membuatnya relevan. Karena pemimpin itu akan selalu relevan kalau dia bisa berkontribusi, dan apa yang membuatnya bisa berkontribusi adalah kalau dia selalu belajar. Momentum seorang pemimpin menjadi pembelajar itu adalah momentum di mana dia menegaskan bahwa dia akan selamanya relevan bagi bangsanya. Tapi Pak Prabowo, saya boleh minta izin sedikit? Saya mau minum dulu sedikit, Pak. Karena ada yang mau saya sampaikan, tapi saya mau cerita ini saya sampaikan dengan tenang.
Saya jadi haus Pak gitu. Cerita Pak Prabowo bersama Pak Jokowi ini mengingatkan saya cerita tentang seorang pemimpin besar dalam sejarah Islam yang nanti menjadi kakek moyang dari Ottoman Empire. Namanya Alep Arslan. Alep Arslan ini adalah seorang pemimpin dan juga militer yang mencatat sejarah kemenangan militer yang luar biasa banyaknya. Tapi di akhir hidupnya, beliau meninggal di tangan tawanannya sendiri. Orang yang sudah ditawan sama dia, memprovokasi Alep Arslan dan mengatakan, kamu pengecut, kamu mengalahkan saya dengan pasukanmu, tapi kalau kamu berani, ayo kita duel. Alep Arslan berdiri dan terprovokasi dengan itu. Lalu beliau mendekati orang ini namanya Yusuf Al-Khawarizmi. Lalu tiba-tiba orang ini menikamnya. Karena ternyata walaupun dirantai tapi dia bawa pisau. 4 hari kemudian Alep Arslan meninggal. Sebelum meninggal, beliau bertanya kepada dirinya sendiri, kenapa bisa dia dibunuh oleh tawanannya? Kalau dibunuh dalam pertempuran itu oke gitu ya. Tapi dibunuh oleh tawanannya sendiri, kenapa bisa? Kenapa bisa? Itu yang dia tanyakan itu. Jadi beliau merenung dan sampai pada kesimpulan begini. Sebabnya adalah menurut beliau, ini pengakuannya sebelum wafat, setelah begitu banyak kemenangan, beliau mengumpulkan pasukannya di Samarkand, sekarang Uzbekistan. Dan pasukannya itu saking besarnya, saking banyaknya, dia tidak bisa lihat ujungnya. Tiba-tiba di dalam hati, dia tidak bicara. Waktu dia berdiri di depan pasukannya itu, dia tidak bicara. Tetapi tiba-tiba muncul, terbersit dalam hatinya, pikiran. Kira-kira siapa lagi yang bisa mengalahkan saya? Gitu loh. Kata Alep Arslan, bisikan hati ini yang membuat Allah mempermalukan saya dengan cara saya dibunuh oleh orang yang sudah saya tawan sendiri. Jadi beliau mengatakan untuk itu saya beristighfar kepada Allah. Gitu. Pemimpin ini sudah akan wafat dan akan dicatat. Hari-hari ini rakyat Turki memperingati perang yang dipimpin oleh beliau. Hari-hari sekarang ini. Namanya Perang Malazgirt. Tapi beliau menyatakan itu. Akhirnya beliau beristighfar, bersyahadat, lalu meninggal. Pelajaran terbesar bagi pemimpin itu adalah pelajaran tentang kerendahan hati. Pak Prabowo adalah orang yang kuat. Tapi sekarang saya mengenalnya dengan nilai tambahan baru dalam kepribadian beliau. Yaitu orang kuat yang rendah hati. Momentum kearifan ini sekarang bertemu dengan 2 momentum yang lain, yaitu momentum geopolitik dan momentum kepentingan nasional. Sekarang ini kita hidup dalam masa transisi global yang sangat kacau, disebabkan oleh kegagalan tatanan global yang lama, disfungsi lembaga-lembaga internasional, konflik supremasi antara negara-negara superpower yang sekarang telah berkembang menjadi titik api di Eropa, titik api di Afrika, dan setiap saat bisa datang ke Asia Pasifik. Kita menyaksikan itu semuanya sebagai satu transisi yang sangat panjang, rumit,
dari sistem global yang dikuasai secara unipolar kepada sistem yang lebih multipolar. Setiap saat kalau pengelolaan transisi ini gagal, dunia ada dalam ancaman perang besar. Dan karena itu kita punya tantangan dalam negeri, yaitu pembelahan yang terjadi sejak Pilpres 2014, dan ditengahi oleh Pilkada DKI tahun 2017. Kita menghadapi persoalan ini, persoalan pembelahan di dalam masyarakat kita, dan setiap saat apabila ada krisis ekonomi dan ada pemain global yang masuk, ancaman terbesar Indonesia adalah disintegrasi. Jadi momentum kepentingan nasional untuk menyatukan bangsa, supaya kita bisa dinavigasi melewati transisi geopolitik yang sangat kacau ini, bertemu dengan masa pembelajaran pribadi Pak Prabowo sebagai seorang pemimpin yang kuat dan rendah hati. Jadi saya ingin menyebut beliau sebagai man of the moment. Yang membuat kami di Partai Gelora dan saya kira teman-teman koalisi lainnya untuk mendukung beliau sebagai seorang pemimpin. Partai Gelora ini partai yang lahir di tengah krisis. Dan karena itu lahir dengan satu mimpi untuk menjadi solusi bagi krisis itu. Yang paling buruk dalam situasi politik kita adalah kalau kita tidur tanpa mimpi, bangun tanpa rencana. Jadi kita mencari sekutu. Sekutu yang bisa menavigasi Indonesia menjadi negara superpower baru dengan memanfaatkan transisi geopolitik yang rumit ini bukan sebagai ancaman tapi sebagai peluang. Dan itu sebabnya sekali lagi kami merasa bahwa deklarasi ini adalah perjodohan. Perjodohan antara Partai Gelora dengan Pak Prabowo dan juga teman-teman koalisi yang lainnya untuk mengantarkan Indonesia, menavigasi Indonesia melalui transisi geopolitik yang rumit. Mudah-mudahan di tengah krisis ini kita justru mendapatkan peluang untuk menjadikan Indonesia sebagai negara superpower. Deklarasi ini adalah permulaannya. Mudah-mudahan setelah ini insya Allah Pak Prabowo di tengah ketidakpastian format koalisi yang terjadi hari-hari ini, Pak Prabowo mendapatkan tambahan sekutu yang bisa dipercaya dan bisa diandalkan insya Allah. Pak Prabowo, saya ingin menyerahkan surat dukungan Partai Gelora kepada Bapak sebagai calon presiden. Dan saya mengundang seluruh teman-teman DPW, Ketua DPW untuk naik ke atas dan Ketua-Ketua Bidang di DPN untuk menyerahkan bersama surat dukungan Partai Gelora kepada beliau. Saya Tifa Solesa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.